Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu-ibu guru SD Negeri Sidoarjo yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan diseminasi tentang apa yang sudah kami pelajari di program pendidikan guru penggerak pada modul 1. Ini berkaitan dengan perubahan paradigma belajar mendidik putra putri kita di sekolah dan berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma pendidikan belajar mengajar di sekolah kita. Ternyata saya menemukan banyak sekali perbedaan cara berpikir atau pola pikir kita dari yang selama ini mungkin kita yakini sudah baik, sudah benar, tapi ternyata banyak atau beberapa hal itu tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya filosofi pendidikan itu kita terapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ini masih sejalan dengan yang ada di dalam modul UMM. Mungkin Mbak Tika sudah dan teman-teman sudah banyak yang mempelajari. Jadi yang selama ini kita yakini adalah pendidikan. Kalau membicarakan pendidikan, kira-kira apa yang ada di benak kita, Bapak Ibu? Pendidikan. Pembelajaran, oke, belajar mengajar, sekolah, transfer ilmu, kemudian penanaman karakter, ya itu adalah pendidikan, benar sekali. Nah, pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami pelajari di modul 1 ini adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid itu tentu saja pendidikan yang mengutamakan murid, menjadikan murid itu tidak hanya sebagai pusat pembelajaran, belajar mengajar di kelas, tapi juga segala sesuatu yang ada di dalam proses pendidikan itu semuanya berpihak pada murid. Maka karena berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, Mas Menteri ya Pak Nadiem Makarim kemudian mencetuskan pendidikan Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar juga. Nah, dalam pendidikan yang berpihak pada murid ada beberapa poin utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah murid adalah prioritas utama. Kemudian kemerdekaan belajar yang selama ini mungkin kita terlalu kontekstual ya, terpacu pada buku. Kemudian anak-anak diminta mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan soal. Nah, itu sangat bertolak belakang ternyata dengan konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam pendidikan yang berpihak pada murid, itu anak-anak dibebaskan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Maka mulai beberapa tahun belakangan ini, ya, kita dikejarkan untuk mempelajari PMM, ya, yang sekarang ini dikoordinatori oleh Bu Tika. Itu dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, mewujudkan belajar mengajar di sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Jadi dalam hal ini anak-anak tidak hanya dituntut untuk mendengarkan guru, mengerjakan soal, mengerjakan tugas, ya, tidak hanya seperti itu, tapi tujuan utama pendidikan yang berpihak pada murid adalah belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Ki Hajar Dewantara
menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun sebenarnya. Jadi tidak hanya transfer ilmu atau belajar mengajar di kelas pendidikan karakter, tapi adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada di dalam diri anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial. Jadi di sini adalah kata kuncinya, pendidikan itu adalah menuntun, ya, dimana dalam proses menuntun itu ada juga proses mengajar, mentransfer ilmu, mendidik atau pembentukan karakter dan sebagainya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa pendidikan tidak boleh terlepas dari kekuatan kodrat yang ada di dalam setiap anak. Nah, setiap anak mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Itu yang selalu saya tekankan pada wali murid ketika mengambil rapot. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah kecewa kalau putra putrinya tidak mendapatkan nilai matematika 9 atau tidak mendapatkan nilai bahasa Indonesia bagus, IPA bagus, dan nilai-nilainya mungkin banyak yang kurang. Tidak perlu memarahi anak-anak. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Mungkin mereka tidak berhasil dalam pendidikan secara akademik, nilai di kelas, di atas kertas, tapi mungkin mereka akan berhasil dalam hal yang lain, misalnya kesenian, olahraga, mungkin atau praktik-praktik ya, kehidupan yang tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan keterampilan dan sebagainya. Nah, di sini adalah tugas kita untuk mengembangkan bakat dan minat pada anak. Kodrat anak ya itu terbagi menjadi dua hal, yaitu kodrat alam yang perlu kita sadari bahwa anak itu diturunkan atau dilahirkan dengan kekhasannya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tugas kita adalah menemukan apa kelebihan anak itu, kemudian menebalkan di sini berarti kita menuntun bagaimana supaya anak itu bisa mencapai bakatnya dan sebaik-baik bakatnya itu bisa dikembangkan dengan maksimal sehingga dia menjadi orang yang berkualitas sesuai dengan pribadinya, sesuai dengan kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Jadi bukan berarti kita harus pasrah ketika melihat anak yang kok angel banget dia oleh hitung-hitungan atau angel banget membaca atau kesulitan-kesulitan belajar yang lain, bukan berarti demikian. Kita tetap harus memaksimalkan ya, berusaha, tapi ya kita tadi bersabar atau dengan cara menerima mereka dengan segala kekurangannya. Kemudian apa yang sudah dia dapatkan dari Tuhan ya, itu kita bentuk dengan lingkungan, proses belajar yang baik di rumah, di sekolah, di keluarga, di masyarakat, itu untuk menemukan kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam dirinya dan menemukan dirinya yang seutuhnya. Jadi tugas kita sekali lagi adalah menuntut untuk menuju pada kodratnya. Diibaratkan kita guru itu adalah layaknya seorang petani yang merawat tanamannya. Kita pupuk, kita sirami, kita siangi rumput-rumputnya agar padi itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan benih-benih padi yang berkualitas. Nah, tugas kita adalah seperti petani itu. Kita tidak bisa mengkontrol dia tingginya seberapa atau dia bisa mencapai ketinggian seberapa atau seberapa biji benih padi yang akan dihasilkan lagi, bulir-bulir padi yang dihasilkan. Tapi kita bisa memaksimalkan dengan cara itu tadi, menuntut, memupuk, merawat, menyirami, memberikan perawatan yang sebaik-baiknya bagi mereka. Nah, peran kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah ingaso song tulodo, ketika di depan kita memberikan teladan,
Ing Madya Manungkarso, ketika di tengah kita memberikan ide-ide dan semangat harapan. Kemudian untuk Wuri Handayani, ketika di belakang kita memberi dukungan atau dorongan motivasi kepada mereka. Nah, tujuannya apa? Adalah menuntun laku dan menumbuhkan kodrat anak yang sebaik-baiknya. Mengapa pendidikan harus berpihak pada murid? Nah, mungkin kita pernah tahu teori tabula rasa ya, bahwa anak-anak itu dilahirkan sebagai kertas putih, kemudian kita sebagai guru, sebagai orang tua bisa memberikan coretan-coretan apa saja yang kita kehendaki. Tapi sebenarnya tidak demikian. Anak-anak itu bukanlah kertas kosong, dia lahir dengan kodratnya masing-masing, dan tugas kita di sini adalah menuntun, menebalkan kodrat-kodrat baiknya, agar kodrat-kodrat yang mungkin tidak baik, yang buruk itu akan tersamarkan dengan kodrat-kodrat baik yang selalu kita tuntun atau selalu kita tumbuhkan. Harapannya demikian. Nah, dalam pelaksanaannya saya telah mencoba di kelas saya terutama merubah beberapa sikap saya yang dulu mungkin ya, kalau guru kelas tinggi mungkin emosian ya, karena melihat anak-anak yang sudah pubertas mungkin ya, sudah dewasa, sehingga mungkin perilakunya agak berbeda dengan anak-anak yang di kelas rendah. Jadi bisa diperlakukan seperti teman. Kalau kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang anak-anak melenceng gitu ya, kita berusaha untuk meluruskan dengan cara mungkin memarahi ya, atau mungkin lebih tepatnya menasehati ya. Tapi kemudian ada lagi anak yang kesulitan belajar, seperti beberapa anak di kelas saya itu membaca masih sulit, menghitung tambah-tambahan aja di kelas 6 juga masih sulit. Nah, itu saya berusaha untuk menerima mereka. Dulu saya memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi mungkin kepada mereka, tapi begitu mengenal kodrat alam ya, saya kemudian meyakini bahwa mungkin mereka saat ini gagal dalam hal berhitung atau membaca, tapi kemudian saya berusaha mencari apa sih kelebihan anak ini. Ternyata kalau si A itu saya menemukan kelebihannya, dia lebih menyukai praktek sehingga lebih banyak ke kinestetis. Untuk penilaiannya juga lebih bagus di kinestetis atau di prakteknya. Kemudian yang si B ini saya masih berusaha untuk mencari di mana kelebihan dia. Saat ini dia memiliki kelebihan di karakter yang baiknya, sedangkan di akademiknya itu hampir semuanya tidak baik. Tapi secara attitude dia sangat sopan kepada guru, dia ramah kepada teman-temannya, dia baik, dia suka menolong dan seterusnya. Itu adalah salah satu kodrat alam yang harus terus kita tebalkan ya, untuk menyamarkan kodrat-kodrat alam yang mungkin tidak baik. Itu nanti akan lama-lama tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya. Nah, saya semakin sadar bahwa pendidikan harus berhamba pada anak. Kita harus mengutamakan kepentingan anak. Kita harus berpihak pada anak-anak. Di dalam kelas saya, pendidikan atau proses belajar yang berpihak pada murid berusaha saya terapkan dengan sebaik-baiknya. Sedang saya usahakan untuk merubah beberapa yang dulunya saya yakini baik, dan dengan adanya pengetahuan ini saya ubah menjadi beberapa hal yang berpihak pada mereka. Contohnya, misalnya di pagi hari ketika saya melihat mereka lemas atau tidak bersemangat untuk belajar, saya awali dengan ice breaking misalnya, atau permainan, atau lomba, atau semacamnya yang membuat mereka bersemangat untuk belajar. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi ini juga masih dalam tahap belajar, nanti akan kami pelajari di modul selanjutnya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini seperti pembelajaran yang kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan setiap anak atau cara
pahami. Kemudian saya juga berusaha untuk mengembangkan kompetensi saya, misalnya dengan mengikuti berbagai workshop atau kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi guru yang menambah semangat saya. Kiranya itu visinya nggak usah dibaca. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya berkaitan dengan budaya positif di sekolah seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Tika sebagai koordinator PMM, dan ini sejalan sekali atau selaras sekali, materinya sama persis dengan yang ada di PMM, sehingga saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mempelajarinya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah yang pertama tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Di sini disampaikan oleh Dr. William Glasser bahwa guru dapat mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi, ya, bahwa semua penguatan positif itu efektif. Ilusi bahwa semua penguatan efektif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan, ya, reward, bahkan reward itu yang dulunya kita yakini itu sebagai sesuatu yang baik, ya, yang bisa meningkatkan prestasi atau menumbuhkan karakter baik pada anak-anak, ternyata tidak selamanya baik. Kemudian kritik, ya, mungkin sering kali kalau saya sama suami saya yang sering kritik-kritikan gitu, ya. Kalau dengan teman mungkin bahasanya agak lebih halus. Kalau dengan suami kok kritik, ya, bukan saran, kritik. Kritik itu sebenarnya juga tidak baik ternyata, membuat orang merasa bersalah, dan ternyata yang kita yakini itu bisa menguatkan karakter, ya. Saya selama ini meyakini begitu. Jadi kalau misalnya di rumah, ya, di suami saya sendiri itu ada yang tidak baik, saya kritik, itu harapannya bisa berubah gitu, bisa mengubah itu. Ternyata itu adalah salah. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada anak-anak kita. Nah, ini yang sering juga saya lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Seolah-olah mereka akan manut, nurut, disiplin, tapi sebenarnya tidak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke teori kontrol ini lebih jauh, sebelumnya saya ingin menunjukkan ilustrasi teori kontrol ini kepada Bapak Ibu dengan cara mungkin berpasangan, mungkin hadap-hadapan, lalu saya ingin satu, ya, Bu juga dengan Pak Wakil juga Pak enggak pegangan, enggak, berhadapan saja cukup. Lalu salah satu dari Bapak Ibu saya minta untuk menggenggam tangan seperti ini, ya, salah satu saja. Kemudian ketika kita bayangkan sesuatu yang ada di dalam genggaman kita ini adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Entah apa itu, terserah. Bayangkan ini adalah benda yang amat sangat berharga. Yang menggenggam saja. Apa saja, silakan. Bayangkan apa saja. Ini adalah benda yang amat sangat berharga yang kita miliki. Apa saja, bebas. Sudah? Kalau sudah, sekarang tugas dari lawannya atau temannya adalah meminta barang yang kita miliki ini, entah bagaimana caranya. Coba tanyakan atau bujuk atau rayu atau apa saja, lakukan untuk mendapatkan apa yang ada di dalam genggaman tangan teman Bapak Ibu. Coba dipraktekkan apa? Jadi berarti harus tahu ya. Bendanya tahu nggak? Bendanya enggak harus tahu. Yang penting ini adalah benda berharga kita. Benda abstrak atau nyata?
nyata bisa, bisa. abstrak bisa, ya, bisa dua-duanya bisa. Apa saja? Ini adalah milik kita yang sangat berharga dan tugas lawannya adalah meminta minimal untuk membuka genggamannya agar bisa diambil, ya, baik dengan rujukan, rayuan, ajakan, atau iming-iming atau apa saja bebas. Monggo dicoba. Kira-kira dari istri saya ya. Misalnya HP, misalnya HP, ya, yang kita ngomongin HP. Tapi kita mau minta misalnya, coba cari cara bagaimana agar teman kita itu mau memberikan HP-nya atau benda yang tadi dipegang itu apa, bebas gitu ya, apa itu di dalam ini ada apa, ini bebas. Gimana caranya? Mulai jadi tanya pasal loh. Ya, tawar menawar, silakan, boleh. Layanan juga boleh, silakan. Dirayu-rayu. Enggak, bebas teman juga nggak apa-apa, boleh. Siapa aja. Oke, HP boleh, ya silakan. Bu Dinar, gimana caranya meminta HP-nya Pak Suwadiono agar bisa menjadi milik Anda? Itu kan dengan sesuatu yang lain. Oke, negosiasi ya, negosiasi bisa. Yakin nih. Jadi siapa yang bisa membuka genggaman tangan kita ini? Siapa? Apakah orang lain? Apakah diri sendiri? Ya, tentu saja yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Jadi sebenarnya tadi ketika Budwi diminta tukeran sama jam tangan, boleh tidak? Ternyata nggak boleh. Sudah dibujuk dirayu pun tidak boleh. Nah, orang lain yang berusaha untuk membuka genggaman kita ternyata tidak berhasil. Mungkin akan berhasil kalau nilainya mungkin ya lebih dari yang ada di genggaman kita. Misalnya Pak Suwadiono tadi HP itu HP-nya mungkin sekitar 3 juta, 4 juta, ditambah Bu Dinar 1 juta ya tidak boleh, ya kan? Kalau Bu Dinar nawarnya 5 juta, boleh Pak? 5 juta boleh? Oh belum tentu. Oh karena isinya berharga. Oke, 10 juta Pak. Nah, kita akan, oh ya udahlah, mungkin seperti itu ya, boleh. Kalau ada motivasi di dalam diri kita, ternyata nilainya mungkin lebih dari yang ada di genggaman kita. Jadi sesungguhnya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itulah kontrol terhadap murid juga demikian. Kita selama ini meyakini bahwa kita bisa mengontrol mereka dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, dengan sanksinya, dengan hukumannya, konsekuensinya yang mungkin kita sudah sering kali terapkan ke anak-anak kita. Dan ternyata semua itu adalah ilusi.
sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Karena apa? Ya, karena yang pertama, tadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Anak-anak pun demikian, yang bisa mengontrol diri mereka sendiri adalah diri mereka sendiri. Ya, kita harus meyakini itu. Ketika kita menerapkan sebuah aturan, oh, Rahmat, hukum loh. Nah, itu mungkin selama ini ya yang sering kita, ayo, Rahmat cara berguru, ayo keluar sana. Oh, ya, lari mana apa-apa. Nah, mungkin selama ini kita meyakini seperti itu efektif, ya. Oh, terus saya atau menengok. Nah, itu mungkin hanya saat itu saja. Tapi di lain waktu atau mungkin ganti menepis, mereka akan hidup lagi, rame lagi, dan seterusnya. Apakah kita akan terus memberikan intimidasi seperti itu? Kan tidak. Nah, itulah ilusi bahwa kita bisa mengontrol mereka. Nah, lalu yang perlu kita yakini saat ini, ya, kita ubah, bahwa ketika betul ya, ada dua buah teori, ya, yang mungkin dulunya kita lebih banyak di sebelah kiri, dan mungkin saat ini saya juga masih banyak di sebelah kiri, tapi sedang berusaha menganan. Di sebelah kiri kita melihat realitas atau kebutuhan semua anak itu sama, padahal mereka itu sesungguhnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal cara pandang mereka, anak-anak, terhadap kita, terhadap pelajaran yang kita berikan itu sangat berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, menjelaskan dengan menggebu-gebu, ya, berkobar-kobar semangatnya, tapi ternyata ada dom-dom. Nah, itu kita tidak bisa menganggap bahwa ya boleh nanti bingung aku. Nah, saya seperti ya kalau di kelas itu saya juga masih sering seperti itu, udah kehabisan cara untuk membuat pandangannya itu sama dengan saya, memandang sebuah soal, menyelesaikannya itu bagaimana, itu ternyata tidak bisa kita samakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selama ini melihatnya demikian. Mungkin seperti Zaki ya, yang tadi juga ya. Nah, perilaku buruk yang ditunjukkan oleh Zaki itu mungkin bocah kok omongannya kebiasaan gitu ya. Itu kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian keyakinan bahwa kita bisa mengontrol anak-anak itu juga sebuah kesalahan. Kemudian kita pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, sudah dibujuk-bujuk, akhirnya dipaksa, ya, gitu ya. Kemudian kita berpikirnya menang kalah, aku kudu menang, kowe kudu kalah, kowe kudu manut cara aku. Nah, kalau dengan muridnya seperti itu. Nah, yang baik itu bagaimana Bapak Ibu, sesuai dengan teori kontrol yang sudah tadi kita rasakan, bahwa realitanya kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki gambaran yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda terhadap kita, terhadap pelajaran yang kita berikan. Kemudian kita sebaiknya, ya, kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita itu berbeda-beda. Jadi kita mencoba memahami cara pandang orang-orang di sekitar kita yang berbeda dengan kita. Jangan menganggap, kok rapor karo aku, berarti keliru, salah, elek, buruk dan sebagainya. Ya. Ternyata semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan Zaki yang demikian itu ternyata, ya, dia ada tujuannya. Nah, nanti akan kita pelajari apa sebenarnya motifnya Zaki itu seperti itu. Nah, ternyata nanti kita akan kaitkan dengan teori kebutuhan dasar manusia. Sejak mempelajari ini, kemudian saya mengamati beberapa anak yang berperilaku yang tidak sewajarnya di sekolah, itu ternyata memiliki beberapa kebutuhan dasar yang tidak dia terima,
entah itu di rumah, di keluarga, atau di masyarakat, atau di lingkungan kelasnya, sehingga dia bertindak seperti itu, meluapkan apa yang tidak dia terima. Dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia kurang merasa senang sehingga dia mencari kesenangan. Dia merasa kurang disayangi sehingga dia caper, cari-cari perhatian supaya diperhatikan dan seterusnya. Nah, kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan hukuman atau konsekuensi itu sejujurnya kalau mau kita kita pahami, itu tidak bisa 100% membalikan keadaan. Anak yang tadinya tidak disiplin langsung menjadi disiplin dengan adanya hukuman. Oke, itu hanya pada saat itu saja. Nanti di lain waktu dia akan mengulangi dan akan berulang terus apabila tidak ada kesadaran di dalam dirinya yang mampu mengontrol dirinya untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian dibutuhkan kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan. Nah, nanti yang akan kita pelajari juga bagaimana cara kita membuat kesepakatan kepada murid-murid kita agar tidak lagi berbentuk hukuman yang notabene hukuman itu image-nya sangat negatif dan mungkin secara tidak kita sadari itu akan berpengaruh pada psikologisnya. Dia dihukum itu nanti ada efek di dalam dirinya, dampaknya di dalam dirinya. Aku dihukum, aku dipermalukan, aku benci sama guru, dan seterusnya. Itu akan timbul perasaan-perasaan seperti itu. Aku nggak suka sama bu ini atau sama pak ini karena sering dimarahi atau sebagainya. Nah, itu karena adanya hukuman tadi. Nah, yang akan kita pelajari nanti juga adalah bagaimana caranya kita mengganti hukuman ini menjadi sebuah konsensus atau kesepakatan yang kita namakan sebagai restitusi. Kemarin juga sudah disinggung di PMM-nya Bu Tika. Kemudian win-win solution. Kita tidak boleh memaksakan kamu harus menang sama guru. Jadi menganggap dia kalah dan kita menang, tidak. Tapi bagaimana supaya kita sama-sama menang, sama-sama menang, win-win solution. Nah, disiplin. Kata disiplin ini identik kalau saya identik dengan aturan dan hukuman. Kalau saya mendengar kata disiplin itu aturan dan hukuman. Setiap ada aturan pasti ada hukumannya untuk mengendalikan aturan itu. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasinya eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, motivasi di dalam internal itu jauh lebih kuat daripada motivasi eksternal. Motivasi internal itu ada di dalam dirinya. Keyakinan apa saja yang bisa membuat dia disiplin, itu membuat dia disiplin tanpa harus dipaksa. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang kita hargai itu ke dalam diri anak. Nah, nanti akan kita bahas juga tentang keyakinan kelas yang kemarin sudah dicontohkan juga oleh Bu Tika dan teman-teman. Dengan kata lain, seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dia yakini itu baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau hukuman, kira-kira Bapak Ibu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi, aku terlambat gak dihukum. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Aku jangan sampai terlambat nanti gak malu sama teman-teman. Nah, itu juga motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik yang seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira tentang datang terlambat. Aku jangan sampai datang terlambat. Nanti aku tidak ketinggalan pelajaran misalnya. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi atau nilai-nilai kebajikan yang
saat ini sedang digencarkan oleh sistem pendidikan nasional kita adalah profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini bisa kita jabarkan ke dalam banyak sekali indikator-indikator ya, misalnya seperti beriman itu contohnya, misalnya berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum mengerjakan sesuatu, kemudian mandirian, bernalar kritis, tanya jawab dan seterusnya, kemudian berkebinekaan global, itu berkaitan dengan mungkin semacam persatuan di kelas, kerukunan, menghargai orang lain, kemudian bergotong royong dan kreatif, itu banyak bisa kita jabarkan ke dalam banyak sub elemen. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan penanaman budaya positif, kita akan sedikit membahas tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman dan konsekuensi ini berbeda. Selama ini mungkin kita menyebutnya hukuman atau konsekuensi itu sama. Nah, ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kemarin juga sudah dibahas di PMM, di budaya positif. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di postes, itu juga banyak soal tentang ini. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Misalnya seorang anak tidak mengerjakan PR, apakah kita diam saja? Tentu saja tidak. Nah, kadang yang kita lakukan bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Jarang sekali kita mengadakan restitusi atau semacam konsensus kesepakatan dengan mereka. Nah, kalau contoh hukuman seperti apa, Bapak Ibu? Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu dan kamu karena nggak mengerjakan PR, sekarang piket seminggu. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian contoh yang lain, ketika dia tidak mengerjakan PR, oke, kamu sekarang mengerjakan sebanyak 5 kali. Itu konsekuensi, ya. Kemudian ada lagi restitusi. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, apa bedanya dulu? Hukuman dengan konsekuensinya pasti perbedaannya. Bu Tika mungkin bisa menjelaskan. Oke, hukuman itu menimbulkan rasa sakit. Contohnya tadi disuruh piket seminggu. Nah, itu kan menyebalkan sekali ya. Saya pisah dari seminggu. Oke, kalau konsekuensi buktikan. Tanyalah pada ributnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu masih ada hubungannya atau masih ada kaitannya. Misalnya dia tidak mengerjakan PR dan sekarang mengerjakan 5 kali misalnya, tapi masih ada kaitannya dia mengerjakan PR. Tapi kalau yang namanya hukuman itu dibuatnya sepihak ya, atau sama sekali tidak nyambung gitu dengan apa yang dia lakukan. Kemudian diminta untuk berbuat apa, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, lebih jelasnya di sini Bapak Ibu. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sebenarnya bagi anak-anak. Termasuk salah satu hal yang membuat anak itu gagal mendapatkan identitas dirinya. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, menyebalkan, menjengkelkan ketika itu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Misalnya dia tidak mengerjakan PR, berarti dia harus mengerjakan PR. Ya, meskipun nanti berapa kali, 2 kali, 3 kali, ya, tapi dia mengerjakan PR. Harus terjadi, itu konsekuensinya. Kemudian kalau restitusi, nah kita akan diminta untuk membuat pilihan. Nah, nanti akan kita pelajari seperti apa. Kemudian kalau hukuman lagi, itu membuat anak itu merasa tidak nyaman. Ya, kan liburan dalam PR, mari muter lapangan PEM 10. Nah, itu membuat anak tidak nyaman. Dan itu tidak hanya pada saat itu, tapi jangka panjang. Dia akan terus mengingat sampai dewasa. Wah, kemudian tahu kan gak ada PR.
terus kalau main jam 10 ya, gitu. Mungkin dia akan terus mengingat sampai dewasa. Kemudian tidak, kalau yang konsekuensi ya, itu tidak nyaman tapi dalam jangka waktu tertentu, wah kalau baru family mau ya. Nah, tapi hanya saat itu saja, dan itu ada manfaatnya bagi dirinya. Kemudian kalau hukuman, dia akan berlaku sebagai korban yang mendapatkan keadilan, diadili, itu seolah-olah diadili, dan sifatnya itu hanya sepihak, jadi hanya dari kita. Anak-anak tidak mendapatkan pilihan. Kemudian untuk konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Dalam hukuman murid akan merasa tersakiti, ya, sedangkan dalam konsekuensi anak akan dibuat tidak nyaman. Dalam hukuman perilakunya pasif agresif itu kita emosi ya, mungkin emosinya meningkat, nada bicaranya tinggi keras gitu ya. Kemudian kalau dalam konsekuensi itu hanya bertahan dalam jangka waktu dan sekarang menjaga lingkungan udah. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau hukuman itu murid harus takut, harus jera, harus ngeleng-ngeleng sampai susuk sampai pemerintah baleni, itu hukuman. Ya. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari yang memberikan konsekuensi. Kemudian apabila hukuman itu berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian dalam hukuman itu peraturannya adalah kamu harus apa, ya. Kemudian kalau konsekuensi ketika dia tidak mengerjakan PR, lalu apa peraturannya? Kamu mau nggak melakukannya? Seperti itu. Masih ada semacam komunikasi, ya. Tidak hanya satu arah. Kemudian dalam hukuman anak-anak akan membenci peraturan, dan dalam konsekuensi anak-anak akan berusaha menghormati peraturan, karena kalau saya tidak begini, saya akan begini. Saya tidak begini, saya akan begini. Nah, perilakunya cenderung negatif apabila hukuman, sedangkan konsekuensi itu netral, karena konsekuensi adalah sesuatu yang harus dia terima apabila dia tidak lakukan. Kemudian untuk hukuman itu adalah paksaan. Kemudian untuk netral ini kita menggunakan stimulus respon. Kita memberikan pancingan, dia merespon. Kemudian untuk hukuman, anak nanti akan terdorong untuk menyalahkan diri sendiri. Wah, kamu gagal, ngene. Nah, ya. Kemudian untuk konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Kemudian untuk hukuman nanti akan membuat konsep diri itu buruk. Ya, dia akan mengecap dirinya sebagai seseorang yang pernah dihukum. Nah, untuk konsekuensi konsep dirinya tetap menjadi baik. Nah, kita bandingkan dengan restitusi. Nah, sekedar Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Oh, sekedar melewati. Oh, nek badhe wonten sami wonten kepentingan betul apa sih tidak mau. Untuk restitusi untuk Bapak Ibu ini kalau yang sekedar ada kepentingan tidak perlu sungkan, jadi dipersilakan untuk tidak, ya, karena sudah melebihi banget tadi harus menunggu saya soalnya. Kemudian untuk restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga harapannya mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi, membantu memecahkan masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, oke. Ribet buku Bapak Ibu, ya, masih berkaitan dengan aturan. Dalam setiap aturan itu mungkin ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu pun tidak selamanya baik. Ini saya dapatkan dalam materi saya tentang
penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek saja. Jadi selama dia mendapatkan penghargaan atau ada penghargaan yang dia harapkan, ya maka dia akan benar-benar berlaku baik. Tapi kalau nggak ada ya enggak. Gitu. Nanti menyebabkan anak seperti itu. Ada hadiahnya ya enggak bu, dinilai enggak bu, misalnya seperti itu. Ya. Nanti kalau aku benar dikasih bintang ya bu. Nah jadi motivasinya adalah penghargaan. Nah anak-anak bisa menjadi seperti itu. Kemudian, nah tidak efektifnya itu ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan atau terus langsung dibarang dinilai orang guru. Nah nanti akan jadi seperti itu. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ya maksudnya ketika si A mendapatkan penghargaan, si B tidak mendapatkan penghargaan, itu akan terjadi sebuah iri-irian gitu ya, iri atau merasa rendah hati. Wah aku kan hadiah berarti aku elek, juga elek dan sebagainya. Ya. Kemudian dia akan merasa rendah diri. Nah itu akan merusak hubungannya dengan temannya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Itu tadi karena motivasinya hanya penghargaannya, dia akan berusaha kalau mendapatkan penghargaan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas juga, dan dikatakan bahwa penghargaan itu menghukum. Ya. Kenapa? Karena penghargaan itu menjadikan kita tidak lagi berkualitas atau tidak lagi bukan motivasi intrinsik kita. Ya. Misalnya kita mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai. Kalau tidak mendapatkan nilai atau tidak bernilai, kita tidak akan mengerjakan tugas. Nah itu artinya penghargaan yang menghukum, sebenarnya sudah menghukum diri kita sendiri. Jadi kita tidak mau melakukan kalau tidak ada penghargaannya. Nah sebaiknya bagaimana? Sekali lagi motivasi harus datang dari dalam diri kita. Nah mengapa keyakinan kelas? Nah kita lanjutkan ke keyakinan kelas ya, masih tentang teori kontrol tadi dan motivasi intrinsik. Ya. Mengapa bukan aturan? Ya, selama ini kita menerapkan aturan di kelas atau di sekolah kita, ya. Dan sejak mengenal ini, sejak tahu tentang adanya keyakinan kelas dan restitusi itu coba saya rubah dengan cara membuat keyakinan kelas seperti yang ada di sana dan sudah dicontohkan oleh Bu Tika kemarin. Tidak lagi menggunakan aturan-aturan dan model hukumannya. Jadi kalau dulu datang terlambat denda 1.000 misalnya, atau membuang sampah sembarangan piket seminggu misalnya seperti itu. Nah itu adalah peraturan. Dan tentu saja sebenarnya ini adalah cara kita ya, mengontrol mereka yang pada dasarnya sebenarnya bukan mengontrol mereka, jadi hanya ilusi saja, hanya menakut-nakuti, hanya tujuannya hanya untuk pada saat itu saja. Anak-anak tidak tahu kenapa kita tidak boleh datang terlambat, kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Padahal yang harus mereka yakini adalah membuang sampah sembarangan itu membuat lingkungan kotor. Membuang sampah sembarangan itu membuat lingkungan kita tidak bersih, tidak nyaman untuk belajar, membuat penyakit dan sebagainya. Kalau datang terlambat itu, kenapa kok tidak boleh datang terlambat? Karena nanti kita akan ketinggalan pelajaran misalnya, atau nanti kita akan menjadi orang yang terbiasa terlambat, terbiasa tidak disiplin dan seterusnya. Nah, kita coba buat keyakinan-keyakinan seperti itu agar anak tidak hanya tahu tentang aturan dan hukumannya, sedangkan dia tidak tahu untuk apa sebenarnya aturan itu dibuat. Nah, kita ganti menjadi keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita membuat anak-anak itu meyakini nilai-nilai baik yang akan berusaha kita terapkan. Nah, tahapannya bagaimana Bapak Ibu? Sudah dijelaskan juga oleh Bu Tika, sudah dipraktekkan juga di kelas-kelas Bapak Ibu. Saya sudah melihat banyak sekali ada tempelan keyakinan kelas di kelas-kelas ibu-ibu semua. Ya, yang pertama membuat daftar kebaikan yang telah disusun bersama. Jadi anak-anak diminta maju menuliskan apa daftar kebaikan yang akan kita terapkan di kelas kita, ya, seperti yang sudah dicontohkan teman-teman kemarin dalam aksi nyata kemarin yang saya melihat beberapa teman itu bagus sekali. Kemudian menentukan nilai-nilai kebaikan yang ingin
dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau di kelas kita. Kita akan mengadakan diskusi dengan anak-anak, sebaiknya kita apa? Misalnya kemarin ada yang menuliskan, Bu, meminjamkan ini Bu pensil kepada teman. Oke, tulis aja meminjamkan pensil kepada teman. Meminjamkan pensil kepada teman itu menunjukkan bahwa kita memiliki sikap apa? Sikap peduli. Maka di pojok sana ada keyakinan kelas bahwa peduli terhadap sesama atau terhadap teman-teman kita di kelas. Kemudian menyempurnakan beberapa daftar nilai kebaikan yang utama. Kita bahas kembali, kita ulang-ulang, kita ingat-ingatkan lagi. Kalau misalnya ada anak yang misalnya enggak Bu, aku nggak ada PR kok Bu, aku nggak PR, ternyata setelah dicek enggak ada PR. Nanti kita ingatkan, kemarin keyakinan kelas kita apa? Jujur Bu, kamu jujur apa tidak tadi? Tidak Bu, seharusnya kamu bagaimana? Misalnya seperti itu. Seharusnya saya jujur, karena jujur itu sudah menjadi keyakinan kelas kita. Dan nilai kebaikan yang kamu yakini dong, jujur itu bagus kan? Iya Bu, bagus. Jujur sama bohong itu bagus mana? Bagus jujur Bu. Nah kalau begitu kamu harus bagaimana? Harus jujur. Seperti itu. Kemudian membuat poster, nah seperti itu. Kemudian kemarin juga disepakati oleh semua anak-anak. Nah ini pembentukan keyakinan kelas besok bisa dipraktekkan seperti yang ada di PMM persis ini Bapak Ibu, ada urutannya di sana. Nah, kegiatan pendalamannya yaitu tadi kita ingat-ingatkan terus kepada anak-anak. Kita memiliki keyakinan kelas apa saja. Apabila ada anak yang mungkin tiba-tiba tidak sengaja mengejek temannya, kita ingatkan lagi. Kamu punya keyakinan apa tentang mengejek temannya itu? Apakah baik? Tidak Bu. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus menghargai. Ada di dalam keyakinan kelas kita yakini ya bahwa menghargai teman itu baik ya Bu. Gitu terus sudah selesai sampai di situ. Kita tidak perlu menggunakan nada suara tinggi, tidak perlu menggunakan hukuman. Anak tidak tersakiti, ya. Anak tidak secara psikologis dia menjadi lebih kuat, secara karakter lebih baik. Nah itu yang kita harapkan. Tuh. Ya. Sebenarnya ada praktiknya Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu mempraktikkan tentang restitusi ya. Jadi ada beberapa tahapan ya dalam restitusi itu. Ini tadi tertutup jadi mohon tetap beri lagi sudah ada videonya. Nanti kita bisa membedakan mana yang hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, teori-teori kontrol ya. Nah, Bapak Ibu izinkan saya untuk memutarkan video ini karena ini bagus sekali videonya, bisa mengubah cara pandang kita terhadap mendisiplinkan anak-anak. Jadi di dalam PMM itu Bapak Ibu itu isinya bagus banget dan apabila Bapak Ibu pelajari itu banyak hal yang bisa mengubah cara pandang kita ya, terhadap pendidikan, terhadap anak-anak, dan dapat mengubah pola-pola pembelajaran yang tadinya kita rasa baik, kita rasa sudah benar itu menjadi kita tahu jadi ternyata selama ini nggak betul yang gitu. Ada yang lain gitu. Nanti lihat sendiri Bapak Ibu di PMM ada beberapa contoh perlakuan kita terhadap anak kalau posisi menghukum, posisi sebagai teman atau pembuat perasaan bersalah, pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah, ini seharusnya kita tidak sampai
selesai ya Bapak Ibu. Ini ada 5 perlakuan kita terhadap anak, dan nanti di akhir itu adalah perlakuan yang paling sesuai, paling benar ya. Kita membuat restitusi atau semacam kesepakatan dengan anak. Nanti kalau kamu begitu, nanti kamu akan begini loh dan seterusnya. Terus kamu akan bisa lebih baik apa enggak, kalau bisa dengan cara seperti apa. Nah, di sana nanti akan membuat seorang anak itu gimana ya, merasa lebih kuat karakternya. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena mohon maaf waktu sudah banyak berandang, banyak lebihnya dari jam mengajar kita. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa ditindaklanjuti dengan mempelajari PMM ya, di modul PMM itu, agar tidak menguap begitu saja, dan nanti bisa dicoba juga di kelas dengan anak-anak, dan nanti coba rasakan bedanya. Saya merasakan perbedaan yang luar biasa dengan mempelajari modul disiplin positif ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan sebelum saya tutup. Ada tanggapan atau sharing apa gitu? Ketika ada boleh? Mungkin kurang sharing data dari Mas Ari. Sedikit aja mungkin barang semenit. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Esti. Memang terkait dengan materi yang disampaikan Bu Esti, tentu Bapak Ibu sudah menyimak di PMM, meskipun saya mungkin terkesan oyak-oyak, kadang malah di skip dulu nggak apa-apa. Nah, tapi Bapak Ibu punya waktu ruang yang lebih banyak, sekiranya monggo disempatkan untuk masing-masing mempelajari dengan lebih mendetail. Kenapa? Ya karena di situ terdapat upgrade ilmu. Ya, bukan berarti bahwa yang guru-guru baru itu yang lebih fresh, lebih gampang sinau. Oh, tentu tidak. Justru menurut saya Bapak Ibu yang punya pengalaman lebih banyak, dengan adanya upgrade ilmu ini, Bapak dan Ibu bisa memberikan perbandingan dan apakah benar ilmu yang baru ini memberikan dampak yang signifikan. Nah, tentunya mari kita bersama-sama, apabila memang mengalami kesulitan, silahkan menghubungi saya dan juga Bu Esti ya Bu. Ya, sebetulnya bersedia kita bersama-sama belajar. Bukan berarti salah satu lebih unggul, lebih bisa, itu tidak, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga merasa ini juga hal-hal yang baru, walaupun sebelumnya dengan adanya pengalaman-pengalaman mengajar saya yang tidak seberapa, ketika saat itu konsekuensi dan reward itu memang benar-benar wah istimewa. Tapi ternyata semakin kesini ada perubahan ya. Dan yang saya salut adalah ini berasal dari filosofi Indonesia sendiri. Di saat saya kuliah, di saat saya permulaan mengajar, yang digaungkan adalah Montessori, ya toh? Kemudian Cambridge. Nah, ternyata filosofisnya itu dari Indonesia sendiri loh, gitu loh. Terus kenapa tidak dari awal ini dimunculkan, gitu ya? Kenapa baru sekarang ini kok menggebu-gebu? Ternyata daripada saya belajar teori dari yang luar-luar, Montessori lah, Cambridge, nah itu memang ada bagusnya, tapi ternyata kita sudah punya sendiri loh yang asli, orisinil dari Ki Hajar Dewantara. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama, kalau misalnya memang diperlukan ada agenda belajar bersama juga bisa ya Bu Esti ya. Karena saya dari PMM sendiri pasti setiap bulan itu ditagih progres, supaya selain bermanfaat bagi diri kita sendiri, tentunya memberikan perubahan bagi pendidikan
sekolah, dia juga mengalami tahap-tahap proses belajar. Kalau kita memberikan yang terbaik, gitu ya, percaya saja bahwa kebaikan itu juga akan kembali ke diri kita, gitu. Seperti itu, biasa. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Tika, penguatannya bagus sekali dan menambah semangat tentu saja ya bagi kita semua agar terus memperbaiki proses belajar mengajar dan pendidikan di sekolah kita. Semoga sekolah kita semakin maju, kemudian semakin tujuan yang utama saya semakin dilirik oleh masyarakat karena guru-gurunya muda, bersemangat, energik dan membawa banyak perubahan pendidikan di sekolah kita, tidak hanya dari sisi ranking nilai ya, tapi dari sisi karakter mungkin seharusnya juga mereka melihat itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh resolusi yang sudah saya praktekkan di kelas saya, meskipun saya masih memakai teks karena anak-anak tidak bisa menghafal teksnya ternyata. Praktek resolusi ini saya lakukan kepada Kelvin yang waktu itu pada waktu PTS utamanya itu menuliskan ibaratnya apa ya, ngeprank saya di lembar jawab PTS ya. Nah itu ya, jadi yang pertama itu nomor 28 ditulis jawabannya di belakang. Setelah saya balik memang di atas ada nomor 28, terus ditulis lagi lihat pojok bawah. Saya lihat pojok bawah, maaf tidak bisa gitu. Jadi saya diarahkan jadi kayak boleh peta harta karun gitu loh ya, ke sini dan ternyata tidak dijawab. Nah saya panggil, kemudian saat pertama kali menemukan itu saya panggil Kelvin, kemudian saya mempraktekkan resolusi, tapi pada waktu itu tidak didokumentasikan. Nah kemudian ini saya ulangi dengan dokumentasi yang lebih baik. Terus di dalam resolusi itu saya memvalidasi apakah ini benar kamu yang mengajarkan, apakah ini yang kamu tulis, apakah ini yang kamu lakukan. Nah itu adalah validasi tindakannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Oke, kamu boleh menuliskan hal seperti itu karena memang kamu tidak tahu. Oke, nggak apa-apa, Bu Guru bisa memahami itu karena memang temanmu juga banyak yang di soal ini salah. Itu menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Tapi apakah yang seperti ini itu bagus? Kamu seolah-olah ngeprank Bu Guru loh dengan cara seperti ini, ya? Apakah ini bagus? Apakah ini sesuai dengan etika kita? Ketika kita mengajarkan PTS yang itu adalah sebuah penilaian, ya? Tidak Bu. Lalu seharusnya kamu bagaimana? Seharusnya saya tidak boleh seperti itu. Seharusnya apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya menjawab sebisa saya. Seharusnya saya tidak tuliskan seperti itu dan seterusnya. Nah ini kasus yang kedua. Ini juga terjadi di kelas saya. Itu Dania itu ngelipin bukunya Kelvin. Bukunya baru dilihat siji, tabrak sehingga buku ini rapat kabeh. Saya juga beda-beda ini tujuannya apa gitu ya. Ternyata dia balas juga, berjejek ternyata. Nah, tapi kan bukunya dari besok belum nulis kabeh, mau penempel kabeh gitu ya. Nah itu kemudian saya panggil juga dan nah ini saya temukan dua-duanya. Saya tanyakan tujuannya apa, kenapa seperti itu. Nah saya tanyakan, saya validasikan kedua-duanya. Saya stabilkan identitas. Oke, kamu boleh marah, kamu boleh berlaku seperti itu. Memang kalau guru marah juga akan meluapkan kemarahan kita ya. Kita tidak boleh memendam emosi ya. Oke, tapi ada cara yang lebih baik. Ada Bu, saya bisa bilang tapi kalau saya tidak bisa, saya tidak terima dengan apa yang dia katakan kepada saya. Dia tadi mengejek saya. Oke, katakan dengan baik. Kelvin juga kemudian meminta maaf dan semuanya berakhir dengan baik-baik saja. Mereka bersalaman, bermaafkan dan seterusnya. Di sini kita tidak menghujat, kita tidak ada hukuman, tidak ada nada tinggi, kita tidak suspek tentu saja untuk menghadapi permasalahan itu. Kita selesaikan dengan kesepakatan seperti itu dengan anak. Nah, mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu di lain waktu kita sambung lagi. Kalau masih ada banyak hal yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan pada saya dan kesediaan Bapak Ibu sampai sore. Mohon maaf sekali. Saya cukupkan sampai di sini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.